Diambil dari soal SNPTN 2009 kode 276. Diketahui reaksi redoks yang belum disetarakan berikut. BrO3- tambah Br- tambah H+ menghasilkan Br2 tambah H2O. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah 1. BrO3- bertindak sebagai reduktor. 2 molar Br- tepat bereaksi dengan 0,4 molar BrO3-. 3 Br- bertindak sebagai oksidator. 4. Untuk menghasilkan 48 gram Br2 diperlukan 40 gram ion Br- dengan Ar, H atau hidrogen sebesar 1, oksigen sebesar 16, Br sebesar 80. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus pahami terlebih dahulu yang namanya metode bilangan oksidasi agar kita lebih mudah untuk menjawabnya. Oke, langsung aja kita bahas. Langkah pertama itu kita setarakan terlebih dahulu persamaannya. Nah, persamaan yang sudah setara seperti ini. BrO3- tambah 5 Br- tambah 6H+ menghasilkan 3 Br2 tambah 3 H2O. Nah, setelah setara, kita tentukan bilangan oksidasi atau biloxnya setiap atom pada semua zat. Nah, pada BrO3- biloxnya itu -5, dan pada 5 Br- biloxnya -1, dan pada 3 Br2 biloxnya sebesar 0. Jadi antara BrO3- dengan 3 Br2 terjadi yang namanya reduksi. Kenapa? Karena terjadi penerimaan elektron dan meningkatnya dan menurunnya bilox. Nah, untuk 5 Br- dengan 3 Br2 itu terjadi oksidasi. Mengapa? Karena terjadi pelepasan atau pemberian elektron dengan ditandai bilox tinggi. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat pemaparan yang saya tampilkan di layar Anda. Nah, kan udah kita tentuin di oksidasi dan reduksinya. Langsung kita telaah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada soal. Pernyataan yang pertama, BrO3- bertindak sebagai reduktor. Nah, kalian tahu kan reduktor itu ialah zat yang mengalami oksidasi. Jelas itu pernyataan yang salah. Kenapa? Karena BrO3- itu dianya itu mengalami reduksi. Kan lihat kembali pada persamaan yang di atas. BrO3- dengan 3 Br2 itu dianya termasuk reduksi 5 elektron dikali 1. Jadi pernyataan nomor 1 itu salah. Oke, masuk ke pernyataan nomor 2. 2 molar Br- tepat bereaksi dengan 0,4 molar BrO3-. Pernyataan itu benar. Karena apa? Karena perbandingan Br- dibanding BrO3- adalah 5:1. Jadi pernyataan itu benar. Nah, masuk ke pernyataan ketiga. Br- bertindak sebagai oksidator. Ini juga salah. Karena apa? Karena Br- itu sebagai reduktor. Reduktor itu merupakan zat yang mengalami oksidator. Lihat pada 5 Br- dengan 3 Br2, mereka mengalami oksidator.
elektron dikali 5. Jadi BRI, jadi pernyataan ketiga itu salah ya. Nah, masuk ke pernyataan yang keempat. Untuk menghasilkan 48 gram Br2 diperlukan 40 gram ion Br- dengan AR hidrogen sebesar 1, oksigen sebesar 16, Br sebesar 80. Nah, untuk menentukan perbandingannya, maka untuk menentukan hasilnya, kita bandingkan gram Br2 dengan gram Br-. Nah, di mana gram Br2 itu bernilai 48 gram dibanding 40 gram Br-. Diubah dalam bentuk mol, maka 48 gram sama dengan 0,30 molar banding 0,5 molar. Maka perbandingannya ialah 3:5. Jadi pernyataan itu benar. Diambil dari soal UN tahun 2013. Diketahui beberapa persamaan reaksi. Nah, teman-teman bisa membacanya kan? Ada 4 persamaan. Langsung aja biar mempersingkat waktu, kita baca soalnya aja. Persamaan reaksi reduksi ditunjukkan pada nomor. Nah, di soal ini kita disuruh menentukan mana di antara 4 persamaan itu mana yang termasuk reaksi reduksi. Oke, langsung aja ya pembahasan. Pada persamaan pertama, kita uji dulu persamaan pertama. Sebelum itu, ingat kembali ya teman-teman, bahwa oksidasi itu ialah melepas elektron. Ditandai biloxnya itu naik. Reduksi, sedangkan reduksi itu menerima elektron, biloxnya turun. Nah, pada persamaan 1 itu bilox di ruang sebelah kiri itu dianya bernilai positif 6, sedangkan di ruang sebelah kanan dianya positif 8. Jadi biloxnya itu naik. Nah, kalau biloxnya naik itu termasuk oksidasi. Oke. Langsung yang persamaan yang kedua. Al3+ tambah 3 elektron menghasilkan Al. Nah, Al-nya kan gak ada pasangannya. Jadi dia merupakan unsur dasar sehingga biloxnya itu 0. Nah, kalau 0 di sebelah kanan berarti sebelah kirinya itu bermuatan di atas 0 ataupun di bawah 0. Jadi dia itu terjadi penurunan bilox turun. Jadi dia termasuk reduksi. Nah, persamaan 3, Pb2+ nya itu biloxnya 2+ plus 2, sedangkan Pb biloxnya 0. Jadi yang namanya bilox turun, termasuk reduksi. Persamaan 4, Ca menghasilkan Ca2+ tambah 2 elektron. Itu termasuk oksidasi karena dia melepas elektron. Jadi jawabannya itu ialah C, 2 dan 3. Diambil dari soal UN tahun 2014. Perhatikan persamaan reaksi autoredox berikut ini. Ini persamaannya. Yang ditanya ialah zat yang mengalami reaksi autoredox sekaligus perubahan bilangan oksidasinya adalah. Oke, langsung aja kita jawab. Cl2 tambah 2 NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah H2O. Nah, di sini langkah pertama itu ialah kita tentukan terlebih dahulu masing-masing bilangan oksidasi setiap zat. Mempermudah, kita tuliskan bilangan oksidasinya di bawah zat tersebut. Dimulai dari Cl2. Nah, Cl2 bilangan oksidasinya itu 0. Na bilangan oksidasinya positif 1, O bilangan positifnya itu minus 2, H bilangan oksidasinya itu positif 1, NaCl, Na itu positif 1, Cl itu minus 1, NaClO, Na nilainya minus 1, Cl positif 1, O minus 2, H2 positif 1, O minus 2. Nah, dari persamaan yang saya tulis beserta bilangan oksidasinya, pasti teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara ruas kiri dan ruas kanan.
Ayo, apa yuk? Ya, teman-teman betul. Perbedaannya terletak pada Cl di ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri, Cl itu nilai oksidasinya itu bernilai 0. Sedangkan pada Cl di ruas kanan nilainya -1 dan -1 dan +1. Jadi jawabannya itu ialah C. Klorin dari 0 menjadi -1 dan +1. Soal nomor 1 UTBK 2019. Diketahui reaksi 3HOCl tambah NaL menghasilkan NaLO3 tambah 3HCl. Dalam suatu larutan NaL 0,05 mol dan 100 ml HOCl hasil pengenceran dari 5 ml larutan HOCl 3 mol. Jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol NaL adalah. Nah, masuk kita ke pembahasan. Pertama, tulis terlebih dahulu reaksinya. 3 HOCl ditambah NaL menghasilkan NaLO3 tambah 3HCl dengan bilox. Oke, di sini saya akan pakai tinta merah biar lebih jelas ya mana biloxnya mana reaksinya. Oke, bilox H itu +1, O -2, Cl +1, Na +1, L -1, Na +1, I +5, O -2, H +1, L Cl -1. Nah, lihat perbedaan L di masing-masing ruas. Di ruas sebelah kiri, di HOCl itu, nah lihat pada ruas sebelah kiri, L itu berjumlah +1. Sedangkan pada ruas sebelah kanan, 3HCl, L itu berjumlah -1. Sehingga biloxnya itu turun 2 kali 3 sama dengan 6 elektron. Nah, lihat pada NaL di ruas sebelah kiri bandingkan dengan NaLO di ruas sebelah kanan. Itu terjadi bilox naik 6 kali 1 sama dengan 6 elektron. Jadi 1 mol NaL akan terlibat 6 elektron.